Loh, ini kok pabriknya tutupan ya? Ini juga rumput-rumputnya pada tinggi. Ini juga kok rollingnya kayak gini sih, udah kayak nggak layak huni loh ini pabrik. Harusnya ini mah dicat udahan. Bunyi juga itu loh token listriknya. Itu juga padinya kok yang dijemur cuma segitu sih, dikit banget. Dijemur tapi nggak di itu apa namanya, terus juga nggak ditutup. Kalau nggak dijemur apa sih, ini banget sih. Kamu ngapain sih Mas? Mana ngajakin aku ke sini? Kamu ini, orang diajakin buat dapet duit kok nggak mau terus. Gak usah sok-sok nolak. Kamu tahu nggak? Aku mau ngajak kamu ke pabrik itu. Soalnya ada yang mau daftar kerja. Emang kamu itu mau narik berapa sih Mas? Ya lihat dulu orangnya. Biasanya sih aku matok 3 juta. Posisi apapun itu kan paling tinggi kan aku. Sekiranya posisinya jabatannya di bawah aku itu aku matok 3 juta. Ya, tapi nanti habis ini kalau kita dapat uang langsung Mas kita beli. Ya itulah yang aku pengen. Apa? Hah, tenang kalau masalah itu mah. Yang penting kamu nurut. Udah yuk. Apa? Ini yang mau daftar kerja. Ya iya ini. Tak kirain cowok. Kok bisa? Sini dulu Mas. Mas. Apa lagi? Kalau ini aku nggak mau cuma 3 juta Mas. Lah. Aku maunya 6 juta. Oh, licik juga kamu ya ternyata. Udah, biarin, Pinter sih. Yang penting kita dapat duit. Terus biar dia tuh nggak betah di sini, nggak apa-apa. Duit masuk kantong dulu. Iya, tenang. Aku bisa ngatur itu semua ya. Ayo. Ini kamu yang mau ngelamar kerja di sini? Iya Pak, bener. Oh, terus mana lamarannya? Maaf Pak, lamarannya malah ketinggalan. Loh, Kamu ini sebenarnya niat kerja apa nggak sih? lah iya. Niat Bu Pak, cuma ya tinggalan. Bu Pak, Mas. Mas. Dikira saya udah tua apa Bu Pak. Kita itu masih muda loh. Iya maaf Mbak, Mas. Jadi gini, kerja di sini itu enak. Sebenarnya kamu nggak usah bawa-bawa surat lamaran. Terus Yang penting kamu ada duit buat masuk kerja. duit, tapi kan saya mau masuk kerja ini buat cari duit Duh. Pak. Mas, maksudnya saya kan kerja buat dapet duit, masa suruh bayar dulu? Nah itu buat modal awal. Oh. Kamu itu kerja di sini nggak gampang. Banyak loh yang mau kerja di sini ya. Banyak, Oh, kandidat harus kamu jadi- banyak. Itu Harus tuh ada salah uangnya. satu syaratnya. Emang berapa ya Mbak, Mas? Jadi nominal duit yang harus kamu keluarin buat bisa kerja di sini ya itu 6 juta. 6 juta Mas. Ya iyalah 6 juta. Gede juga ya. Lah, itu nanti 6 juta itu kamu udah enak. Posisi kerja kamu bisa milih. Mau jadi bagian administrasi, mau bagian angkat-angkat, mau bagian apa itu bisa milih kamu. Berarti yang angkat-angkat itu juga bayar? Ya bayar lah. Tapi kalau slotnya di administrasi nggak ada ya terpaksa angkat-angkat atau apa. Cuman kalau kamu cewek kan udah pasti enak Apa itu Mas? kerjanya. Apa? Ya kamu bagian administrasi lah. Mencatat barang masuk, barang keluar. Enggak, ini mau apa enggak? Ya, Langsung aja, mau apa enggak? Dari tadi nanya terus. ya sebenarnya saya kalau mau kerja di sini saya benar-benar niat pengen nyari kerja Mas. Nah, Ya iya. itu syarat. Cuma iya syaratnya kok harus 6 juta gitu loh. Sedangkan saya cari kerja buat dapet uang. Kamu mau cari yang gratisan? Gak usah di sini, keluar aja. Kamu kira ini punya nenek moyang kamu apa bisa gratis-gratis? Kalau Nggak gitu, ada. Saya pulang dulu sambil mikir-mikir aja. Ya udah sana. Sana. Orang yang kerja di sini, yang mau ngelamar kerja di sini tuh banyak. Banyak nggak cuma kamu. Kalau kehilangan satu kayak kamu aja nggak ngaruh. Udah Mas, usir aja. Udah, sana kalau nggak mau. Permisi Mbak, Mas. Wah, Durin,
Sayang juga ya. 6 juta tuh kemahalan. Malah kamu itu sebenarnya kamu itu mau ini kan karena dia tuh cewek cantik gitu kan? Enggak, bukan masalah gitunya. Coba kalau tadi kita ngasih 3 juta kan. Mas aku udah Udah mau pasti ya. dia masuk sini. Alah, besok-besok kamu pasti deketin dia kan? Nah, aku tuh Kok tahu bisa kalau sih? bulus kamu. Udah yuk Enggak, pergi dari sini. 3 juta udah masuk gitu. Enggak. Nanti kalau bayar 3 juta dimasukin administrasi yang bagian enak. Kamu ini ya, dibilangin bukannya didengerin. Kebiasaan orang laki. Naik enggak, ditinggal kamu. Ini rumahnya Pak Nova yang mana ya? Katanya yang ada burung-burungnya, terus ada pohon mangga. Apa sih? Pohon oh, alpukat. Pohon alpukat. Nggak beres sih ini tadi. Bisa-bisanya orang mau daftar kerja harus pakai duit. 6 juta lagi, gede banget. Nggak beres. Mana udah usang kayak gitu pabriknya, nggak dicat-cat apa gimana gitu. Telepon bapak dulu lah, biar nanti langsung ke sana. Wah, beruntung saya punya anak pinter kayak Boris itu. Bisa menghandle pekerjaan saya. Setelah lulus kuliah, tak pasrahin urus pabrik. 2 bulan yang lalu ya lumayan lah. Tapi bulan-bulan ini, itu bulan hampir berjalan kok belum ada laporan ya. Nah, iya sampai saya itu di WA sama bos. Waduh. Telepon Boris kok nggak diangkat dari tadi. Katanya juga ini membutuhkan staf di pabrik. Oh, ini rumahnya ada pohon, burung-burung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya Pak. Mbak. Ada perlu apa? Ini loh Pak, saya butuh pekerjaan Pak. Terus tadi saya udah sempat ke pabrik Bapak. Terus ada mungkin bawaan Bapak. Oh iya, kebetulan di situ ada bawaan saya, sekaligus masih anak saya. Oh. Terus tadi saya daftar sama masnya Pak, tapi disuruh bayar. Suruh bayar 6 juta. Hah? 6 juta? Iya Pak, betul 6 juta. Bisa-bisanya. Emang prosedur pabriknya gitu ya Pak? Waduh, sebenarnya enggak Mbak. Apalagi di pabrik saya yang ngelola itu, yang penting itu namanya calon karyawan itu persyaratannya yang sudah ditentukan. Kemungkinan hanya dites aja. Pakai tes. Itu tadi saya tanya, kayaknya nggak pakai tes deh Pak, langsung pakai uang langsung masuk gitu Pak. Salah paling, nggak mungkin lah. Pabrik Bapak warna hijau kan? Rollingnya warna hijau kan? Jadi pabrik saya itu sebenarnya agak masuk ke dalam belah kiri. Cuman itu kan gudang mungkin ya. Yang warna hijau. Iya. Oh ya, ngomong-ngomong tadi ketemu sama Mungkin anak Bapak itu tadi. Terus disuruh bayar 6 juta, nanti langsung dimasukin ke administrasi tanpa tes-tes segala macem gitu Pak. Kayaknya nggak mungkin loh. Mungkin adik ini salah orang paling. Jangan-jangan mungkin ada pihak lain. Terus kayaknya ciri-cirinya gimana orangnya? Oh, ciri-cirinya itu rambutnya agak gondrong gitu Pak, terus pendek. Agak gondrong, Pendek. badannya pendek. Ya, terus kulitnya ya nggak hitam ya nggak putih gitu Pak, sedang. Agak berisi. Sendirian dia? Enggak, sama cewek. Sama cewek? Iya, mungkin istrinya apa pacarnya. Duh, kalau anak saya itu masih bujang loh Mbak. Masih bujang ya, mungkin pacarnya Pak. Waduh. Oh ya, ngomong-ngomong Mbak ini lulusan apa? Saya lulusan S1 Pak. S1? Pertanian. Oh, pertanian. Ya. Oh, berarti Mbaknya datang ke rumah saya memang butuh pekerjaan ya? Iya Pak, saya lagi cari-cari lowongan kerjaan. Kebetulan saya ini sudah hampir 6 bulan. Saya itu nggak di pabrik. Oh. Nah, selama ini memang anak saya yang mengelola. Oh gitu. Jadi kemungkinan besar nanti ya nunggu anak saya. Baik Mbak, baik. Masalahnya kan saya sekarang cuman ngawasin aja. Yang mengelola di pabrik itu anak saya. Iya Pak. Nggak apa-apa kan nunggu? Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Ini tak hubungin dia. Iya Pak.
Ada siapa, Mas? Ya kan bapak orang penting, orang Oh, sibuk iya. ya. Pasti ada tamu lah. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kamu ditelepon dari tadi kok nggak diangkat sih? Pak, Loh, ini siapa lagi? Masa bapak? Oh iya sih, saya belum masih tahu bapak. Ini pacarku yang sekarang pak, calon mantunya bapak. Loh, kamu kok ganti lagi? Loh, ya iyalah pak, anak bapak ini kan ganteng, luar biasa juga. Yang kemarin itu pak, yang kemarin itu udah basi pak. Makanya Iya. ganti. Untung kamu agak pinter, kalau nggak, aduh. Ya iyalah pak. Loh, Nah, tadi ini siapa namanya tadi? Indah, Pak. Nah, Indah ini ke pabrik, katanya ketemu sama orang. terus? Jangan-jangan ini orangnya. Iya, masih. Oh, Saya ini sama pacar saya ini pak habis makan, habis beli makan di luar. Kamu sama pacarnya. kamu kapan Mas ke pabrik? Kayaknya tadi kita jalan-jalan terus Nah, deh. iya. enggak, nanti dulu. Pasalnya gini, ini Indah tadi ngomong sama bapak, dia butuh kerjaan. Terus dia itu ke pabrik, katanya ketemu sama kamu. Nah, kamu katanya dia ini butuh pekerjaan, terus kamu ngasih persyaratan, Oh, kamu wah. mintain uang senilai 6 juta. Walah, biasa pak, namanya orang butuh kerja kayak gitu. Orang saya sama Rina itu dari tadi, dari habis makan langsung pulang ke rumah ya ini. Kok Tapi bisa tapi bisa emang beneran Mas, ya sama Pak, Kamu Pak, beneran anu sumpah demi Mbak Allah, Indah? iya Pak beneran. tuh Pak, kan saya aja nggak tahu ini siapa. Bapak masa nggak tahu zaman sekarang penipu itu pak ya, yang modusnya kayak gini. Masa saya nih? Oh, jangan-jangan orang jahat ngapain Mbak, sampai saya? bener nggak? Mukanya ini ya kayak gini. Iya, iya. Nggak mungkin ada yang Mbak. mirip. Jangan-jangan Mbak kesini cuma pengen ngedeketin Mas Masa Boris langsung ya? amnesia sih Mbak? Langsung. Oh iya, jangan-jangan. Oh, karena kamu kan terkenal Mas. Kemarin juga ada kan katanya cewek yang ngejar-ngejar kamu nggak Lah, dapet. iya. Oh, jangan-jangan kamu ya Mbak ya? Ya nggak mungkin lah Mbak, aku rebutan. Mas ini nggak mungkin loh Mbak. Nggak usah ngomong nggak mungkin Mbak. Soalnya pacar saya ini banyak cewek yang mau. Ya, Jelas banyak Mbaknya cewek dengar yang mau, kabar bukan kan? saya, bukan Udah, saya. udah, Yang penting udah. banyak kan bukan Udah, saya. enggak. Ini bener pacar kamu. Iya Ini Pak. pacar saya pak, dan ini Ah. saya nggak tahu tiba-tiba malah dapat kabar Bor. dari bapak. Saya ini nggak mau ya sebagai orang tua kamu itu. Apalagi kamu mengelola pabrik yang Iya, sudah Pak. diamanahkan oleh bos ke bapak. Kamu sampai minta calon karyawan itu dengan nilai nominal besar lagi. Bikin malu bapak, tahu nggak? Bapak ini orang berwibawa, tanggung jawab, Oh, berarti- jujur. Makanya bos besar itu percaya dengan Pak, bapak. gini pak ya, mohon maaf pak, saya potong. Kita ini kan termasuknya orang besar pak ya. Mungkin orang ini tuh pak, orang yang nggak seneng sama kita atau pesaing kita pak. Makanya pakai bawa-bawa kalau masuk mau kerja ke kita pakai nominal kayak gitu, pakai administrasi apalah Enggak. kayak gitu. Mbaknya lulusan S1 Satu pertanian. Mbak bener. Bener Pak, nggak mungkin saya bohong. Yang minta uang senilai 6 juta mereka berdua ini. Iya Loh, mereka Pak. berdua Pak. Kok Bapak malah lebih percaya sama ini sih Tuh, Pak? ini anak Mas Bapak. Boris kan anak Bener ini, Mbak. Pabrik Bapak ada CCTV nggak? Kalau ada CCTV boleh langsung dicek aja. Ngapain buat apa lihat CCTV kayak gitu ha? Loh, Ada CCTV. Ada CCTV-nya nggak Pak? Ada, tapi kemarin kamu katanya rusak. Udah dibenerin pak, makanya saya gercep kalau masalah kayak gitu Ya pak. kalau dibenerin tinggal dilihat aja Pak. Enggak, saya tanya sekali lagi Mbak. Mbak datang ke pabrik saya, ketemu dengan mereka. Iya Pak, sumpah. Tuh kan, Bor. Bapak lebih Pak. percaya siapa? Enggak, Saya Pak. ini Bapak, jadi tangan kanan bapak ini. Duh, jadi bingung. Bener kamu, nggak ketemu Mbak ini. Mendingan diusir aja pak. Orang ini biang kerok malah pak. Duh, saya kok malah jadi bingung sih kayak gini. Ayo malah berdiri, mau. sini Mbak. Sini baik-baik loh, Mas. Mbak, sini. Duh, gimana nih sih? Mas saya datang ke sini baik-baik. Apa-apaan kamu keluar. Datang malah. Boris, jangan seperti itu. Nggak boleh. Nggak apa-apa kan, Mbak? Nggak apa-apa. Diam kamu, Bor. Kamu Mas, kurang kalau emang ajar nggak kamu ini. salah, jangan kayak gitu lah Mas. Diam. Ini ada Pak Moko. Kamu jangan bikin malu kamu. Iya pak.
Waalaikumsalam Pak Moko. Gimana sehat? Wah, alhamdulillah. Gak nelpon. Udah Enggak, memang sengaja datang ke sini. Walah. Silakan masuk dulu Pak. Gampang, masuk Pak. Ini saya mau tanya ini ada apa kok? Ada keributan tadi, ada yang dorong-dorong ada apa? Oh, alah, ini sebelumnya minta maaf Pak. Ini kebetulan ada permasalahan. Jadi gini Pak, tadi itu di pabrik. Ya. Kan Mbak ini mau daftar pekerjaan. Terus? Nah, terus katanya dia di pabrik ketemu dengan si Boris, anak saya, dimintain uang senilai 6 juta. Kok bisa kayak gitu? Enggak, Pak. Iya, tapi terus saya nanya ke Boris, kebetulan katanya dia nggak ke pabrik. Nah, saya tanya ke mbaknya, dia ketemu Boris. Boris ngomongnya nggak ketemu mbaknya. Saya jadi bingung, Mbak. Ya, terus Pak, posisi Pak Nopo di mana waktu itu? Posisi saya lagi di rumah. Ngapa nggak ke pabrik? Ya mohon maaf Pak, mungkin memang hampir 5 bulan ini saya itu menyerahkan pabrik ini memang dikelola sama Boris karena dia itu sudah lulus kuliah. Kalau Tapi Pak Nopo saya Pak, bentar Pak. Kalau Pak Nopo mau menyerahkan ke anak Bapak, kenapa nggak konfirmasi sama saya Pak? Bapak salah dalam hal ini, sangat salah, fatal. Iya, Pak. Sekarang yuk kita bicara di dalam aja. Oh iya. Silahkan masuk Pak. Ya. Mbaknya juga masuk Mbak. Kok bisa ada masalah kayak gini loh, sampai nggak bisa ngatasin gimana? Iya Pak, ini semua salah saya Pak. Saya nggak konfirmasi dan saya tidak izin dulu dengan Pak Moko. Itu sangat fatal itu Pak. Makanya itu Pak. Apa Bapak udah nggak mau megang lagi pabrik ini? Saya kasih orang lain. Enggak, Pak. Saya kasihkan orang lain. Jangan Pak. Saya mau, cuman kan maksud saya gini Pak. Kebetulan anak saya kan sudah lulus sarjana ya. Jadi memang saya sengaja tak suruh megang sambil belajar. Tapi saya tetap mengawasi Pak. Kalau tujuan Pak Nova itu memang bagus untuk mendidik anak Pak Nova supaya bisa mandiri, bisa menjalankan usaha ini. Caranya yang salah. Coba saya mau tanya sekarang. Selama pabrik itu dipegang anak Pak Nova, Pak Nova ngawasin benar-benar nggak? Ya memang Pak, selama 3 bulan saya ngawasin bener-bener Pak. Cuman 1 bulan ini berjalan ini kebetulan saya ini kan sakit Pak. Jadi memang 1 bulan ini saya sama sekali nggak ke pabrik Pak. Yakin Pak Nova ngawasin bener? Iya Pak. Laporannya yakin tepat dari anak Bapak? Ya, Pak Nova? laporan ke saya sesuai dengan data pengeluaran dan penghasilan segala macam memang Bener tepat? ya 3 bulan ini benar, cuma Yakin? hampir 2 bulan ini belum ada laporan Pak. Yang 3 bulan yang lalu yakin Anda? Ya saya ya insya Allah yakin Pak. Itu kesalahan fatal dari saya. Karena apa? Kalau pengen tahu kalian ya, saya ini sekitar 6 bulan ini tahu seluk-beluk gimana itu pabrik itu. Makin goyang, makin rosot pemasukan. Tapi laporannya kan aman-aman aja Pak Novan di pusat. Iya Pak. Sebenarnya diselidiki sama anak buah saya, hancur semua itu. Banyak kecurangan di situ Pak. Bahkan itu gudang aja nggak terawat. Terus admin Roni itu gimana Bor? Gudang itu nggak terawat. Ya Allah Pak, saya mengakui salah Pak. Dan informasi masalah kalau ada karyawan masuk itu 6 juta, 7 juta, 8 juta itu udah sampai di telinga saya Pak. Itu sampai ke telinga saya. Kalau ada yang mau daftar kerja, ada kena 6 juta, bahkan saya dengar waktu yang sekitar 3 bulan yang lalu ada kena 10 juta masuk di situ. Pak Nova nggak tahu kan? Gimana coba? Tanya mana Pak Nova? Astagfirullahaladzim Bor. Berarti Mbak ini tadi ketemu kamu memang bener kamu minta 6 juta? Iya benar Pak, emang saya ketemu masnya aja nggak mau salah. Astagfirullahaladzim Bor. Terus kamu Mbak perempuan ini, saya lihat pertama kali nggak punya sopan santun. Dan perlu Pak Nova ketahui ya, selama pabrik ini mengalami gonjang-ganjing ini, mungkin selama dipegang anak Pak Nova, dari perusahaan udah tercatat mengalami kerugian sekitar 250 juta. Hah? Uangnya kemana? Nih, Astagfirullahaladzim Pak. data dari admin pusat. Ya Allah, kamu tuh memang gak punya otak Bor. Bapak ini kurang apa coba? Bapak ini ngajarin kamu itu jujur tanggung jawab, tapi malah kamu bikin malu. Dan gini Pak Nova, perlu Pak Nova ketahui juga, karena ini selama ini kan saya sibuk, nggak bisa memantau di sini. Kan lama saya nggak kesini kan. Oleh karena itu saya Pak, saya nyuruh anak kandung saya disuruh kesini. Hingga anak kandung saya.
Anak tunggal saya. Mbak Indah ini anak Iya. sampean. Waktu Pak Nopo main ke rumah saya itu dia masih kecil, masih SD. Ini dia orangnya. Ya Allah, Mbak Indah. Dan langsung tadi dia menelpon saya, real Pak, betul Pak. Saya kesini langsung. Sekarang keputusan Pak Nopo gimana? Tanggung jawabnya gimana? Memang kamu tuh memang nggak punya otak kamu, Bro. Pak, semua tanggung jawab saya, Pak. Saya yang diamanahin sama Pak Moko untuk mengelola itu. Pak Nopo masih mau bilang gitu nggak? Saya tetap yang bertanggung jawab. Seandainya anak saya yang melakukan dan dia yang menjual barang-barang itu di luar sepengetahuan orang kantor perusahaan, dia tetap harus bertanggung jawab di mata hukum, Pak. Kerugian nanti saya jual kebun sawit saya, Pak. Benar ini ya? Benar, Pak. Sekarang saya tuntut tanggung jawab Pak Nova untuk memproses anak Pak Nova sendiri. Iya, Pak. Jangan, Pak. Seandainya memang itu sudah menjadi kesalahan dia, saya rela anak saya di penjara, Pak. Ya silakan sekarang. Karena saya sudah Pak, bertanggung jawab jangan, semuanya. Pak. Karena kesalahan kamu, akhirnya apa coba hancur. Tapi jangan masukin Mohon Pak, Pak. nanti nilai uang itu nanti saya jual kebun sawit Oke, saya. itu saya tunggu. Yang jelas sekarang tindakan nyata Pak Nova untuk memproses gimana? Jadi gini Pak, kalau bisa, kalau misalkan ini kita ke pabrik, nanti kita panggil Pak polisi nggak Silakan apa-apa. telepon aja dari sekarang. Iya Pak. Telepon sekarang, nanti kita koordinasi. Kalau nggak, polisinya suruh kesini. Jangan, Pak.